fakta-fakta itu memperlihatkan kepada kita bahwa dengan kewenangan yang ada saja penyimpangan terjadi. Lalu kalau kewenangan ditambah lagi, maka kita akan mengasumsikan potensi penyimpangan juga akan terjadi karena peningkatan kewenangan tidak dibarengi dengan penguatan pengawasan. Gitu. Kalau kata Yuval di dalam bukunya, dalam konteks AI, Anda memberikan kewenangan kepada lembaga negara tanpa meningkatkan pengawasan, maka yang terjadi pasti penyimpangan. Itu pasti logiknya. Kalau negara terus diberikan kewenangan, tapi pengawasan tidak diperkuat, potensial penyimpangan tinggi. Apa yang terjadi terhadap RU Polri, RU TNI, dan RU Kejaksaan dalam konteks itu? Kita membacanya, realitasnya adalah rezim meningkatkan kewenangan, tapi tidak memperkuat pengawasan. Maka sama dengan potensial penyimpangan pasti tinggi. Karena perspektif paradigmanya state centris, bahwa yang namanya keamanan objek, referen objeknya adalah negara, rejim dalam hal ini, maka atas nama keamanan, demi untuk stabilitas keamanan, aparat negara pada masa itu melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Terjadilah peristiwa Talang Sari, Tanjung Priuk, penculikan aktivis 97, 98, bahkan dalam konteks kerusuhan Mei. Narasi konstruksi keamanan pada saat itu adalah objek ancaman yang harus dilindungi ini rezim negara. Sehingga tindakan represif terhadap masyarakat dilakukan. Buat apa membentuk negara kalau pada akhirnya demi atas nama keamanan untuk menjaga keutuhan teritorial, masyarakatnya bisa diculik, masyarakat dibunuh. Padahal negara dibentuk atas kesepakatan bersama rakyat. Harus yang penting untuk dilindungi adalah individunya tuh, peoples-nya, rakyatnya. Pertanyaannya apakah RUU TNI akan mendorong profesionalisme atau memundurkan? Next. Jawabannya RUU TNI memundurkan profesionalisme. Karena dia tidak didorong untuk membangun tentara yang profesional dalam menghadapi kemungkinan ancaman perang. Tapi ditarik kembali untuk masuk duduk di jabatan sipil. Di dalam pasal 47 Undang-Undang TNI yang kemudian direvisi di dalam draft RUU TNI, militer bisa menduduki di jabatan-jabatan sipil. Gitu. Ini menurut saya salah dan keliru. Ini yang pada masa Orde Baru kita sebut dengan duifungsi ABRI. Bahwa militer tidak hanya terlibat dalam kegiatan pertahanan, tapi juga kegiatan-kegiatan non-pertahanan. Akhirnya mereka masuk menduduki di jabatan sipil. Salah dan keliru. Sayangnya di dalam RUU TNI yang ada, ayat 3-nya akan dihapus. Bahwa militer bisa melakukan operasi selain perang tanpa melalui keputusan politik negara. Saya bilang draft RUU TNI yang membuat siapa ini? Kok bisa presiden dinafikan, diabaikan di dalam operasi militer selain perang tanpa keputusan politik negara? Ini saya katakan berbahaya. Karena nggak ada indikator kapan dan dalam situasi apa militer akan operasi. Di Indonesia, fungsi intelijen juga nggak boleh melakukan covert action di dalam negeri. Kalau covert action di dalam negeri, yang terjadi adalah pembunuhan Munir. Alumni mahasiswa bekas direktur imparsial yang meninggal dalam perjalanan ke Belanda karena operasi rahasia yang dilakukan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berdiri di sini, mau nyobain jadi dekan. Ya kan? Tadi dekan berdiri, jadi saya mau nyobain gimana rasanya. Mohon izin Pak Wakil Rektor, Bang Saud, Bung Ijul dan Bu Milda, serta rekan-rekan sekalian. Karena topiknya agak berat, jadi saya berdiri. Dan kedua baru makan, kalau duduk ngantuk, lebih baik saya berdiri. Teman-teman sekalian, karena waktunya singkat, saya mau fokus saja bahwa teman-teman koalisi masyarakat sipil mencoba melihat 3 RUU ini sebagai bagian kajian kritis teman-teman dan sudah menyampaikan pandangan-pandangannya. Nanti saya akan menyampaikan fokus di RUU TNI dan RUU Polri, sedikit RUU Kejaksaan, nanti Mas Ijul yang memperkuat di RUU Kejaksaan. Next slide. Ada diskursus yang cukup kental di kelompok masyarakat sipil. Sebenarnya dalam realitas negara hari ini yang kita butuhkan, apakah kita mendorong penguatan kewenangan lembaga negara, ataukah sesungguhnya yang kita butuhkan adalah memperkuat pengawasan terhadap lembaga negara itu. Karena sesungguhnya kalau kita baca di dalam beragam undang-undang yang sudah ada, baik undang-undang TNI, undang-undang Polri, atau undang-undang yang kejaksaan, regulasi-regulasi itu sudah cukup matang mengatur tentang kewenangan. Yang lemah adalah mengatur tentang pengawasan. Realitas pengawasan di Indonesia dalam konteks ini komisi-komisi yang ada itu seperti keranjang sampah. Gitu.
punya kelembagaan, ada orangnya, tapi tidak punya otoritas yang cukup kuat untuk melakukan koreksi. Karena itulah teman-teman menganggap ini persoalan pokok dasar kita. Tapi lebih dari itu, ada pertanyaan dasar. Kenapa institusi penegak hukum ataupun juga militer meminta kewenangan di tengah realitas bacaan terhadap kondisi hukum dan demokrasi yang tidak baik-baik saja sejak reformasi? Itu pertanyaan kita pertama. Kita menyadari misalkan dalam indeks negara hukum yang di-launching oleh banyak lembaga menunjukkan bahwa indeks negara hukum di Indonesia terus mengalami penurunan buruk dan lain sebagainya. Karena realitas sistem penegakan hukum masih terjadi beragam penyimpangan, mulai dari persoalan terlibat dalam persoalan korupsi atau dalam kasus kekerasan ataupun beberapa lainnya. Baik itu dalam beragam kasus belakangan ini, misalkan institusi Polri terlibat dalam kasus pemerasan terhadap orang-orang Malaysia, dalam kasus DW di Jakarta, Polda Jakarta, atau dalam kasus kejaksaan seperti Pinangki, atau dalam kasus militer seperti kasus Kepala Basarnas yang ditangkap KPK tetapi kemudian tidak bisa diproses KPK dan harus dikembalikan lagi ke institusinya karena yurisdiksi peradilan militer tadi. Fakta-fakta itu memperlihatkan kepada kita bahwa dengan kewenangan yang ada saja penyimpangan terjadi. Lalu kalau kewenangan ditambah lagi, maka kita akan mengasumsikan potensi penyimpangan juga akan terjadi karena peningkatan kewenangan tidak dibarengi dengan penguatan pengawasan. Kalau kata Yuval di dalam bukunya, dalam konteks AI, Anda memberikan kewenangan kepada lembaga negara tanpa meningkatkan pengawasan, maka yang terjadi pasti penyimpangan. Itu pasti logiknya. Kalau negara terus diberikan kewenangan, tapi pengawasan tidak diperkuat, potensial penyimpangan tinggi. Apa yang terjadi terhadap RU Polri, RU TNI, dan RU Kejaksaan dalam konteks itu tuh? Kita membacanya, realitasnya adalah rezim meningkatkan kewenangan, tapi tidak memperkuat pengawasan. Maka sama dengan potensial penyimpangan pasti tinggi, karena negara yang diberikan kewenangan besar, rezim dengan kewenangan besar, tanpa pengawasan, cenderung terjadi penyimpangan. Yang kedua, ada tren demokrasi dari beragam scholars yang menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami regresi, terjadi penyempitan demokrasi, negara hukum menjadi salah satu indikatornya, terjadi politisasi dalam sektor hukum, produk hukumnya cenderung represif, cenderung ortodoks, sehingga kemudian banyak gugatan ke MK, demonstrasi mahasiswa terkait hal ini. Nah, ini fakta-fakta yang menunjukkan bahwa demokrasinya tidak sehat, pada sisi lain fakta negara hukumnya lemah, pada sisi lain ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan aparat negara. Dalam konstruksi itu, masa kita mau memberi kewenangan baru lagi yang berlebihan melalui 3 RUU tadi? Maka kita akan melihat ini akan menjadi persoalan secara umum seperti itu. Next slide. Nah, saya akan melihat ini dalam perspektif negara hukum dan demokrasi. Lanjut. Kita bisa lihat slide berikutnya. Ya, DPR sepakat RUU TNI masuk prolegnas tahun 2025. Lanjut. Presiden sudah menandatangani surat penunjukan menteri yang akan mewakili dalam pembahasan Undang-Undang Polri, RUU Polri. Next. 10 usulan balik DPR, salah satunya adalah terkait dengan revisi Undang-Undang Kejaksaan. Jadi tiga-tiganya menjadi prioritas yang dibahas di tahun 2025. Pertanyaannya sebagai mahasiswa hukum, bagaimana kita melihat persoalan ini secara kritis gitu. Sebagai student movement, bagaimana kita memandang ini dalam kacamata yang lebih tajam gitu. Sebenarnya agak malas diskusi beberapa belakangan ini, khususnya setelah pemilu, tapi karena mahasiswa melakukan aksi kemarin, saya rasa kita nggak boleh malas gitu. Next slide. Gerakan mahasiswa melakukan demonstrasi dalam Indonesia gelap, 3 isu yang ditolak. Satu ada terkait soal anggaran adalah menolak RUU TNI, menolak RUU Polri dan RUU Kejaksaan. Saya rasa mahasiswa mendahului kita dalam membahas tentang ketiga RUU itu, sehingga bukan hanya diskusi, tapi mereka sudah dalam aksi dan melakukan penolakan. Untuk hal ini kita harus beri aplaus buat mahasiswa yang sudah turun ke jalan dalam aksi Indonesia gelap kemarin. Jadi saya menganggap mahasiswa masih menjadi agen of change, agen perubahan yang real, karena mereka jauh lebih jeli, lebih detail di dalam melihat 3 RUU tersebut dan menyampaikan bahwa penolakan terhadap 3 RUU tersebut adalah bagian
yang bermasalah dalam konteks demokrasi. Dan saya lebih bangga gitu karena yang memimpin aksi kemarin adalah bekas Presiden BM Brawijaya dalam konteks Indonesia Gelap di DPR gitu. Saya Mas Satria namanya ya, yang di beberapa LC dia juga menyatakan menolak 3 RUU tersebut. Nah, dalam konteks itu tentu penolakan mahasiswa pasti punya reason, punya alasan secara substantif bagaimana terhadap 3 RUU tersebut. Next, sekarang saya mau lihat dari satu persatu, tapi saya mau membaca dalam kacamata perspektif keamanan. Ada hal yang lupa oleh DPR dan pemerintah bahwa ada pergeseran dalam paradigma dan konsep keamanan. Dulu pada masa Perang Dingin, narasi tentang keamanan lebih berbicara tentang national security, keamanan nasional, state security. Apa yang didiskusikan dalam Perang Dingin, khususnya pada era kurun pasca Perang Dunia Kedua sampai sebelum tembok Berlin runtuh dan Soviet runtuh, yang dibahas adalah bagaimana memastikan rezim dan negara untuk menjaga kedaulatan teritorial. Maka pendekatan perspektifnya sangat state-sentris. Referen objek ancaman hanya tertuju terhadap pemerintah. Itu yang pertama. Sehingga yang dilakukan adalah penguatan negara, penguatan kapasitas rezim, dan mengabaikan tentang hak-hak asasi manusia. Karena pada era tersebut demokratisasi hak asasi manusia tidak menjadi bagian penting. Ini terjadi di Eropa Timur, terjadi di Amerika Latin, juga terjadi di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Konsekuensinya, muncullah rezim-rezim totalitarian, rezim-rezim otoritarian di banyak negara, seperti di Eropa Timur, Amerika Latin, tidak terkecuali di Indonesia pada Orde Baru. Karena perspektif paradigmanya state-sentris, bahwa yang namanya keamanan objek, referen objeknya adalah negara, rezim dalam hal ini, maka atas nama keamanan, demi untuk stabilitas keamanan, aparat negara pada masa itu melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Terjadilah peristiwa Talang Sari, Tanjung Priuk, penculikan aktivis 97, 98, bahkan dalam konteks kerusuhan Mei. Narasi konstruksi keamanan pada saat itu adalah objek ancaman yang harus dilindungi ini rezim negara. Sehingga tindakan represif terhadap masyarakat dilakukan. Untuk apa? Memastikan stabilitas keamanan tadi itu. Itu narasi dalam rezim perang dingin, dalam rezim yang otoritarian. Tapi dalam rezim demokrasi, ketika tembok Berlin runtuh, Soviet runtuh, narasinya bergeser, narasinya berubah. Bahwa referen objek dari keamanan itu yang harus dilindungi bukan hanya state, tapi justru peoples, individunya tuh, warganya. Buat apa membentuk negara kalau pada akhirnya demi atas nama keamanan untuk menjaga kedaulatan teritorial, masyarakatnya bisa diculik, masyarakat dibunuh. Padahal negara dibentuk atas kesepakatan bersama rakyat. Harus yang penting untuk dilindungi adalah individunya tuh, peoples-nya, rakyatnya. Sehingga berkembanglah konsep keamanan manusia tuh, keamanan individu. Karena itulah bergeser demokrasi, penghormatan HAM terjadi. Perspektif keamanan lebih meletakkan bukan hanya negara rezim yang harus dilindungi, tapi juga masyarakatnya juga penting untuk dilindungi. Nah, ini yang disebut dengan human security atau keamanan manusia. Bagaimana melihat RUU TNI dan RUU Polri dalam dua paradigma ini? Maka kita akan membaca apakah RUU TNI RUU Polri lebih cenderung perspektifnya ke penguatan keamanan rezim, ataukah lebih cenderung perspektifnya ke perlindungan keamanan individu, penghormatan hak asasi manusia. Nah, itu yang akan kita lihat dari dua RUU tersebut itu. Karena paradigma sekarang bergeser. Konstruksi kepentingan sekarang bahwa objek dari ancaman bukan hanya state, tapi juga individunya tuh. Next slide. Dalam konteks itu, dalam konteks Polri, Polri memiliki tugas dalam Undang-Undang Polri menjaga Kamtibmas, menegakkan hukum, perlindungan pengayoman masyarakat. Dalam konstruksi itu, Polri sebenarnya lebih menekankan pada aspek human security itu. Keamanan individunya yang harus dijaga. Karena dia harus memastikan perlindungan hukum, pengayoman masyarakat, dan lain sebagainya. Next. Tapi faktanya catatan terhadap revisi Undang-Undang Polri adalah ini aneh menurut saya. Sangat aneh dan super aneh. Saya nggak tahu karena yang buatnya menurut saya tidak mengerti konsep dan paradigma keamanan atau karena apa. Di dalam revisi Undang-Undang Polri, dia menggeser paradigmanya itu. Bahwa di dalam pasal 14 ayat 1 disebutkan Polri menjalankan tugas ABCDD untuk kepentingan nasional dan keamanan nasional. Baru kali ini saya membaca diksi tentang konsep keamanan nasional di dalam RUU Polri. Padahal di dalam Undang-Undang 2002 nggak ada diksi keamanan nasional, nggak ada. Tapi di dalam RUU Polri ada diksi keamanan nasional. Pertanyaannya Polri mau menggeser
narasi perannya dalam konstruksi keamanan nasional, dan itu salah dan keliru. Karena konsep untuk Polri dalam konteks Gakum dan Kamtipmas itu diksinya dalam konteks human security. National security itu diksi dalam konteks militer untuk menghadapi potensi ancaman perang. Gitu. Tapi dalam konteks polisi dia diksinya lebih ke human security itu. Jadi ada jumping yang salah dalam RUU Polri terkait dengan konsep keamanan nasional. Yang kedua, ketika Polri menggunakan konsep dan diksi keamanan nasional di dalam RUU Polri, maka fase berikutnya kalau RUU Polri disahkan, DPR dan pemerintah pasti akan membuat rancangan undang-undang tentang keamanan nasional yang ditolak oleh masyarakat sipil selama 15 tahun ini. Pertanyaannya adalah, emang mau kita memiliki rezim undang-undang yang represif lagi seperti RUU Keamanan Nasional? Tentu kita tidak mau. Ini kesalahan kaprah dalam RUU Polri dalam konteks konsep gitu. Nggak tahu siapa yang buat. Yang kedua adalah mekanisme penyadapan. Di dalam pasal 14 ayat 1 Polri dalam konteks intelijen. Nah, ini menariknya nih. Pertarungan di dalam RUU Polri sebenarnya bab-babnya lebih banyak permintaan kewenangan intelijen. Khususnya salah satunya tentang penyadapan. Nanti di RUU Kejaksaan sama. Perdebatan di Undang-Undang Kejaksaan juga sama, bagaimana memperkuat kejaksaan, institusi kejaksaan dalam konteks intelijen. Nah, dalam konteks RUU Polri, penyadapan diminta tanpa harus izin pengadilan. Dalam konteks intelijen kepolisian, nggak bisa, ini melanggar keputusan MK. Karena keputusan MK, mekanisme penyadapan harus melalui izin pengadilan. Di dalam Undang-Undang Intelijen Negara aja, mekanisme penyadapan melalui pengadilan, otorisasinya. Dalam penanganan terorisme, Densus, penyadapan juga harus melalui izin ketua pengadilan. Untuk memastikan apa? Check and balances. Karena pada dasarnya penyadapan adalah satu tindakan yang ilegal yang pasti melanggar hak-hak warga. Tapi diperbolehkan karena apa? Untuk kepentingan penegakan hukum. Karena itu dia harus dikontrol. Cara mengontrolnya adalah harus izin ketua pengadilan. Supaya Bang Saud dulu waktu jadi ketua KPK nggak menyadap semuanya. Pengen menyadap istrinya kan nggak boleh Bang Saud ya. Lagi di mana istri kan nggak bisa. Oleh karena ada mekanisme kontrol dalam konteks intelijen di kepolisian, dia harus mekanisme kontrolnya adalah melalui ketua pengadilan negeri. Jadi ini kesalahan dasar RUU Polri. Next, masa pensiun Undang-Undang Polri menurut saya buat apa ya? Saya memahami di polisi terjadi penumpukan perwira di level kombes, tapi kalau pensiun diperpanjang, saya rasa yang kombes akan ngamuk kapan saya jadi jenderalnya, yang AKBP kapan saya jadi kombes. Ini kalau diperpanjang pensiun numpuk-numpuk nih. Jadi perpanjangan pensiun ini di dalam RUU Polri ini akan menimbulkan problem reorganisasi dalam tubuh Polri. Nanti di TNI juga sama. Kalau TNI diperpanjang masa pensiunnya, saya pastikan problem di dalam organisasi TNI yang jumlah kolonelnya banyak, tapi mau naik ke jenderal itu makin rumit. Pangkatnya banyak, jabatannya nggak ada. Ini akan menjadi problematik gitu terkait dengan perpanjangan pensiun. Next. Nah, ini kritik RUU Polri saya rasa banyak, saya lanjut aja. Jadi secara prinsip RUU Polri secara paradigmatik salah dan gagal dan memahami konsep keamanan. Yang kedua, mekanisme penyadapan massa dan lain sebagainya. Lanjut. Next. Saya masuk ke RUU TNI. Apa sih tugas dan fungsi militer di dalam negara demokrasi? Boleh dicek di dalam semua literatur teori. Raison d'être dibuatnya militer itu untuk apa? Militer itu dilatih, dididik, direkrut, dipersiapkan untuk perang. Itu raison d'être-nya. Kebanggaan menjadi seorang militer dari jamaknya gladiator sampai zaman sekarang adalah dipersiapkan untuk perang. Itu posisi dan fungsi militer di negara manapun. Karena itu dia direkrut, dilatih untuk perang. Nggak ada yang lain tugasnya. Sesungguhnya itu. Next. Lalu di dalam negara demokrasi, militer itu untuk apa? Ya dia harus ahli dalam bidangnya. Dia harus profesional di dalam bidangnya. Dia harus memiliki kekuatan yang pertahanan yang baik. Sehingga tugas dia adalah untuk perang. Menghadapi kemungkinan ancaman perang dalam konteks menghadapi konflik Laut Cina Selatan. Kalian bisa lihat dalam bacaan defense capability di banyak negara. Orang nggak ada yang tahu berapa anggaran Tiongkok hari ini tentang anggaran pertahanan. Semua menebak-nebak. Tapi yang udah pasti Tiongkok meningkatkan kapasitas pertahanannya. Pada saat bersamaan Amerika Serikat melihat ada ancaman terkait dengan hal itu. Konflik terkait apa? Karena perebutan konflik di Laut Cina Selatan. Pertanyaannya, akankah mungkin pertarungan itu berbentuk perang? Sangat mungkin.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana defense capability militer untuk menghadapi itu? Itu questionnya. Harusnya sebagai Panglima TNI dan Menteri Pertahanan, orientasi kita dalam jangka pendek dan menengah adalah memaksimalkan kekuatan pertahanan untuk menghadapi ancaman perang. Bukan dalam konteks tugas-tugas lainnya yang nanti diketik dalam RUU TNI. Yang kedua, nggak boleh berbisnis sesuai diatur Undang-Undang TNI 34 2004, tidak boleh berpolitik, dan yang berikutnya adalah hubungan sipil militer yang tunduk terhadap otoritas sipil. Pertanyaannya, apakah RUU TNI akan mendorong profesionalisme atau memundurkan? Next. Jawabannya, RUU TNI memundurkan profesionalisme karena dia tidak didorong untuk membangun tentara yang profesional dalam menghadapi kemungkinan ancaman perang, tapi ditarik kembali untuk masuk duduk di jabatan sipil. Di dalam pasal 47 Undang-Undang TNI yang kemudian direvisi di dalam draft RUU TNI, militer bisa menduduki di jabatan-jabatan sipil. Gitu. Ini menurut saya salah dan keliru. Ini yang pada masa Orde Baru kita sebut dengan duifungsi ABRI. Bahwa militer tidak hanya terlibat dalam kegiatan pertahanan, tapi juga kegiatan-kegiatan non-pertahanan. Akhirnya mereka masuk menduduki di jabatan sipil. Salah dan keliru. Karena tadi saya katakan, secara teoritis, secara konsepsi, tugas militer adalah dilatih dan dididik dan persiapan untuk perang. Raison d'être-nya begitu. Jadi ketika ditarik ke wilayah non-pertahanan, mereka duduk di jabatan sipil, terjadilah duifungsi ABRI. RUU TNI membuka ruang kembalinya duifungsi ABRI. Ya kata Panglima TNI multifungsi. Lebih berarti bukan multi ini. Ya menurut saya itu salah. Nggak bisa multifungsi, nggak bisa duifungsi. Fungsinya satu sebagai alat pertahanan negara. Itu prinsip. Kalau mengembalikan multifungsi, duifungsi, itu mengembalikan militer pada era Orde Baru. Kalau mereka duduk di jabatan sipil, apa implikasinya? Orientasinya berubah, akan melemahkan profesionalisme mereka. Tadinya untuk perang, lalu menduduki jabatan sipil. Kedua, pasti melanggar undang-undang, karena undang-undang TNI tidak memperbolehkan, lalu direvisi, dipaksakan. Yang ketiga, apa masalah ketika mereka menduduki jabatan sipil? Ya, akan mengganggu mekanisme merit system di dalam birokrasi sipil. Mereka yang udah kerja di PNS, Kementerian SDM, Kementerian Kelautan, dari jabatan pegawai negeri sipil tingkat 1, golongan 1, golongan 2, mau maju di Jen, gagal. Karena kenapa? Militer aktif duduk di jabatan sipil, plus juga polisi aktif duduk di jabatan sipil. Menurut saya itu nggak bisa dan nggak boleh. Karena tugas polisi sebagai penegakan hukum, tugas militer adalah sebagai alat pertahanan negara. Nggak bisa mereka masuk ke wilayah situ. Itu akan mengganggu birokrasi sipil. Yang keempat, dalam konteks reformasi TNI, dia akan memundurkan proses transformasi militer. Next. Jadi pasal rancangan undang-undang TNI akan membuka kembalinya, memperkuat kembalinya duifungsi ABRI seperti masa lalu. Next. Nah, selain itu, ada beberapa pasal di dalam undang-undang TNI yang bermasalah. Salah satunya adalah ada pasal 7 ayat 2 di dalam Undang-Undang TNI 34 2004 terkait dengan tugas operasi selain perang. Jadi militer memiliki tugas operasi untuk perang, ayat 1, ayat 2-nya memiliki tugas operasi selain perang. Dalam kerangka operasi selain perang, militer hanya bisa melakukan kerja untuk operasi selain jika dan kalau ada keputusan politik negara diatur dalam ayat 3-nya. Apa yang dimaksud keputusan politik negara adalah keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Baru bisa. Kalau pengen operasi di Papua dalam operasi selain perang, pengiriman pasukan organik harus keputusan presiden. Pertanyaannya adalah kenapa harus ada keputusan presiden? Karena demokrasi mensyaratkan ada yang disebut dengan civilian supremacy. Adanya supremasi sipil yang mengharuskan adanya kendali militer oleh otoritas sipil. Nggak bisa ujuk-ujuk di dalam negara demokrasi tentara pengen operasi, saya pengen operasi militer di Surabaya. Oh nggak bisa. Komandan batalionnya atau pangdamnya nggak bisa. Dia harus atas izin keputusan politik negara. Karena fungsi pertahanan tidak didesentralisasikan. Fungsi pertahanan tetap dalam kendali pusat. Konsekuensinya presiden adalah otoritas tertinggi. Sehingga segala operasi militer perang dan selain perang harus keputusan presiden. Itu prinsip dasar. Sayangnya di dalam RUU TNI yang ada, ayat 3-nya akan dihapus. Bahwa militer bisa melakukan operasi selain perang tanpa melalui keputusan politik negara. Saya bilang draft RUU TNI yang membuat siapa ini? Kok bisa presiden dinafikan, diabaikan di dalam operasi militer selain perang tanpa keputusan politik negara? Ini saya katakan berbahaya. Karena nggak ada indikator kapan dan dalam situasi apa militer akan operasi. Kenapa? Ukurannya tidak melalui otoritas politik negara dalam hal ini presiden.
Ini pasal yang berbahaya dalam RUU TNI. Sebagian teman-teman ini disebut sebagai pasal kudeta karena presiden diabaikan di dalam rancangan undang-undang TNI, tanpa keputusan presiden bisa operasi. Saya kritik di Komisi 1 bahwa ini salah nih pasal ini. Harus tetap dalam negara demokrasi, seluruh operasi militer perang dan selain perang harus melalui keputusan politik negara. Ini membahayakan dalam konteks demokrasi. Next slide. Banyak kritiknya, tapi saya cepat aja karena kayak udah hampir 15 menit. Lanjut. Nah, RUU Kejaksaan, nanti saya serahkan Pak Jul soal isu hak imunitas, intelijen penyidikan, isu penyadapan, militer, dan masa-masa. Saya hanya fokus di poin nomor 2. Di dalam Undang-Undang Kejaksaan disebutkan intelijen kejaksaan memiliki fungsi melakukan penyelidikan. Jaksa bisa memanggil mereka-mereka tanpa alat bukti karena otoritas kewenangan penyelidikan. Di RUU Kejaksaan mungkin akan diperkuat. Pertanyaan saya adalah, ini ada Bang Saud yang juga memahami dan praktisi intelijen. Memang apa sih hakikat dari intelijen itu? Mari kita baca teori dan konsep tentang intelijen. Apa fungsi intelijen itu sesungguhnya? Intelijen itu adalah suatu fungsi yang bekerja hanya untuk mengumpulkan informasi, menganalisa informasi, memberikan informasi itu kepada user yang membutuhkan, untuk kemudian bergerak. Jadi, fungsi intelijen itu sifatnya sebenarnya adalah tidak boleh menyentuh objek yang menjadi target dari potensi ancaman itu. Dia hanya memantau, dia hanya menganalisis. Ada 4 kerja intelijen itu. Analisis, pengumpulan data, analisis informasi, covert action, satu lagi kontra intelijen. Ngumpul informasi, analisis informasi harus dilakukan. Covert action nggak bisa dilakukan di dalam negeri, hanya bisa dilakukan di luar negeri. CIA nggak boleh operasi di Amerika Serikat, CIA hanya boleh operasi di luar negeri. Di Indonesia, fungsi intelijen juga nggak boleh melakukan covert action di dalam negeri. Kalau covert action di dalam negeri, yang terjadi adalah pembunuhan Munir, alumni mahasiswa bekas direktur imparsial yang meninggal dalam perjalanan ke Belanda karena operasi rahasia yang dilakukan. Ini pasti melanggar HAM kalau covert action dalam negeri. Makanya harus di luar negeri. Kontra intelijen hanya boleh dilakukan bukan untuk masyarakat dalam menghadapi infiltrasi intelijen dari luar negeri untuk ke dalam negeri. Jadi tugas intelijen menghadapi keluar. Dalam konteks penegakan hukum non-judicial, intelijen penegakan hukum juga tidak diperbolehkan untuk menyentuh lawan. Apa yang terjadi kalau intelijen punya fungsi penyelidikan dalam intelijen, maka apa namanya tuh, kepala subdit intelijen di Polres, di Polda, itu bisa terjadi potensi penyimpangan. Panggil aja gubernur, panggil perusahaan, panggil apa, panggil. Ini kayaknya Anda diduga terlibat korupsi nih, terlibat apa nih? Ya udah sini. Daripada masuk proses berikutnya, jadi potensi penyimpangan. Karena mereka bisa memanggil tanpa ada alat bukti. Padahal dalam konteks penegakan hukum, memanggil warga negara itu harus ada alat bukti. Benar nggak? 2 alat bukti. Kenapa orang kan nggak bisa penegak hukum lembaga negara tiba-tiba panggil orang sini, panggil orang sini. Memang mereka siapa? Warga negara punya hak dipanggil atas dasar apa? Atas salah apa? Untuk kepentingan apa? Dengan fungsi intelijen penyidikan tadi, potensi penyimpangan menjadi tinggi. Satu, dia menyalahi fungsi dari hakikat intelijen. Yang kedua, dia potensi penyimpangannya tinggi kalau fungsi itu. Dan saya rasa secara praktek ini terbukti. Apa namanya, bagian intelijen di kejaksaan, baik di Kejari atau Kejati, akan punya potensial untuk menggunakan ini untuk kepentingan-kepentingan dia. Pada sisi lain bisa digunakan untuk memukul dalam kepentingan politik, dalam pertarungan politik pilkada atau pemilu nasional. Kenapa bisa dijadikan ancaman? Nah, gue bisa nih menggunakan ini sebagai alat pukul. Ini berbahayanya. Nanti mungkin Bang Saud bisa lebih lanjut. Terakhir, next. Penutup, menurut saya tetap percaya apa yang disampaikan oleh Yuval, bahwa di dalam negara demokrasi, Anda memberi kewenangan yang tinggi tanpa pengawasan yang lemah, maka terjadi penyimpangan, maka terjadi korupsi, maka terjadi penyalahgunaan, maka demokrasi tidak sehat, maka negara hukum pasti rusak. Realitas sekarang kewenangannya tanpa RU yang ada aja, sekarang kewenangan di dalam RUU TNI, di dalam Undang TNI, Undang-Undang Kejaksaan itu udah tinggi. Tapi kita pengawasannya lemah. Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komnas HAM, dan komisi-komisi lainnya nggak punya otoritas untuk mengkoreksi. Mereka hanya menjadi keranjang sampah.
Ada hakim nakal lapor komisi yudisial, masyarakatnya ya udah banyak banget datanya masih juntar bisa. Tapi apa? Nggak punya daya. Ada Kompolnas juga sama, Komnas HAM juga sama. Jadi di Indonesia ini kewenangan ditingkatkan, pengawasan lemah sehingga negara hukum dan demokrasi tidak berjalan dengan baik. Dalam konteks itu menurut saya yang kita butuhkan hari ini bukan memberikan penguatan kewenangan, tapi membangun pengawasan publik, membangun masyarakat yang sadar, masyarakat yang berpartisipasi di dalam mengkoreksi kebijakan negara. Slide penutup, next terakhir. Karena itu saya setuju dengan aksi Indonesia Gelap yang terus melakukan penolakan terhadap RUU TNI, RUU Polri dan Kejaksaan karena substansinya bermasalah bagi kebebasan demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi